Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Setelah kemarin kita bersama-sama membaca dan mempelajari surat Yunus ya, ayat yang ke-40 berapa? Kemarin 42 apa 41 ya? 41 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, wa in kadzabuka, dan jika mereka Muhammad mendustakan kepadamu, enggak percaya kepada Al-Quran yang engkau bacakan kepada mereka, fakul, maka katakanlah kepada mereka Muhammad, tugasmu itu cuma menyampaikan. Ya, sudah disampaikan, mereka menolak, mendustakan, ya sudah kamu bilang aja, li amali, untukku amalanku, walakum amalukum, dan untuk kalian amalan kalian. Apa yang kalian amalkan, kalian akan memperoleh hasilnya nanti di akhirat. Demikian juga apa yang aku amalkan, aku pun akan mendapatkan balasan hasil dari amalanku. Nah, kalau aku beramal kebaikan, aku akan dapat balasan kebaikan. Kalau mereka beramal keburukan, mereka akan dapat balasan keburukan. Terus katakan juga kepada mereka, antum bari'una mimma a'malu, kalian semua orang-orang yang berlepas diri dari apa yang aku amalkan, aku perbuat, aku kerjakan. Wa ana, dan aku bariun, orang yang berlepas diri juga, mimma ta'malun, dari apa yang kalian perbuat, yang kalian amalkan, yang kalian kerjakan. Jadi kamu mengerjakan apa, itu urusan kamu. Nah, aku beramal mengikuti perintah Allah. Jadi aku berlepas diri dari amalan kamu. Ini ayat ini mengajarkan kepada kita, Pak, kita jangan ikut-ikut amalannya orang kafir. Kita harus bariun mimma ta'malun. Menjadi orang yang bariun mimma ta'malun, berlepas diri dari yang apa yang kalian orang-orang lakukan. Kalian melakukan petasan, pesta petasan, pesta kembang api. Silakan, tapi aku enggak mau ikut-ikut. Bariun. Aku berlepas diri mimma ta'malun, dari apa yang kalian lakukan. Ya. Itu li amali walakum amalukum, untukku amalanku, untuk kalian amalan kalian. Ini prinsip, termasuk prinsip ajaran Islam dalam soal agama. Kalau dalam soal urusan dunia beda. Kita boleh mengikuti caranya orang kafir dalam urusan dunia yang tidak ada larangan dalam syariat. Membangun rumah yang kuat bagaimana, membangun jalan tol yang kuat bagaimana. Orang kafir yang lebih pandai. Ya, kita ngikuti cara mereka enggak apa-apa. Itu misalnya begitu. Tapi kalau urusan syariat, urusan agama, ya sudah, amalan kita beragama, menjalani agama menurut aturan agama kita. Kalau kemarin Allah berfirman seperti itu, maka ayat selanjutnya ayat 22 Allah Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minhum man yastami'una ilaik afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Wa minhum, dan dari mereka, dan di antara mereka, man, ada orang yang, ada siapa yang gitu, ada barang siapa yang yastami'una, mereka mendengar, ilaika, kepadamu wahai Rasul, ketika engkau membacakan ayat-ayat Al-Quran. Di antara mereka orang-orang musyrik Mekah itu ada yang mendengar. Afa anta, apakah maka engkau, apakah fa maka anta engkau, tusmi'u, engkau bisa membuat mendengar, asumma, orang yang tuli, walau kanu, dan kalau
adalah mereka layak kilun, tidak berakal, tidak berpikir, tidak menggunakan akalnya. Ya, kita lihat ayat ini tarjamahnya dari Kementerian Agama RI dulu ya, kita supaya kita tahu perbandingannya. Wa minhum may yastami'u ilaik, gitu kan? Wa minhum, dan diantara mereka man, ada yang ya yastami'una ilaik, gitu toh ayatnya. Mana ini? Itu yastami'una ilaik itu. Dan diantara mereka ada yang mendengarkan engkau, yastami'una ilaika, mendengarkan kepada engkau. Engkau di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Terus afa anta tusmi'u, tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang, ya, afa anta tusmi'u summa, gitu kan? Afa anta, apakah maka engkau adalah orang yang tusmi'u, engkau bisa membuat mendengar asumma, orang yang tuli. Di dalam terjemahan Kementerian Agama diartikan, tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar? Maksudnya tidak bisa. Orang yang tuli kau bikin mendengar gak bisa. Tuli dalam arti yang sebenarnya secara zahir, secara lahiriah, maupun tuli secara majazi, secara yang tidak sebenarnya. Tuli di sini adalah tuli tidak bisa mendengar kebenaran. Telinganya mendengar, kita ngomong, dia bisa mendengar omongan kita, tapi dia nggak paham. Itu orang tuli juga itu, begitu itu. Menurut Al-Qur'an. Afa anta tusmi'u summa, tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar? Tentu saja tidak. Itu. Terus kalimat berikutnya berbunyi walau kanu la yaqilun. Di sini diartikan, mana tadi? Nah, di sini diartikan mana tadi? Walaupun mereka tidak mendengar, walau kanu, walaupun tadi aku mengatakan dan kalau ya. Walau kanu, dan walaupun adalah mereka layak kilun, mereka tidak mengerti. Layak kilun, tidak menggunakan akal, tidak menggunakan pikirannya, sehingga tidak mengerti. Jadi ayat ini mengajarkan, memberitahu kepada kita ya, dalam footnote di sini ada nomor 389, footnote-nya ini kita lihat apa catatan kakinya ini dari terjemah Kementerian Agama ya. Ini. Afa anta tusmi'u summa, gitu kan? Artinya wa minhum may yastami'una ilaik, dan diantara mereka Muhammad ada orang yang mendengar kepadamu. Artinya mereka terlihat memperhatikan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi dulu di zaman Nabi membacakan Al-Quran, itu diantara orang-orang Mekah itu ada yang mendengarkan, ikut datang mendengarkan pengajian Nabi, atau mendengarkan Nabi membacakan ayat di pasar. Kadang-kadang Nabi kita membacakan ayat di pasar. Saat orang-orang pada kumpul itu Nabi membacakan, turun ayat ini, sahabat-sahabat mendengar. Kadang-kadang dibacakan di Masjidil Haram. Mereka mendengar. Tuh. Tapi ya cuma mendengar saja. Makanya ayatnya berbunyi wa minhum may yastami'una ilaik, dan di antara mereka Muhammad ada orang yang mendengar kepadamu. Kau bacakan ayat Quran kepada mereka Muhammad, mereka mendengar itu pakai telinga mereka. Lalu Allah ngasih tahu Muhammad, afa anta tusmi'u
As-summa ya. Afa anta tusmi'u summa? Apakah engkau mampu membukin mendengar orang yang tuli? Walau kanu la yaqilun. Dan apakah kamu mampu membuat mendengar mengerti? Walaupun mereka adalah orang yang tidak bisa mengerti, tidak akan mengerti, la yaqilun. Tidak akan menggunakan akalnya, tidak akan berpikir mereka. Karena mereka sudah antipati dulu, sudah menolak dulu. Ya, jadi begitu makna ayat ini secara globalnya. Sekarang kita lihat tafsirnya ya. Nih, wa minhum may yastami'una ilaik, dan di antara mereka Muhammad ada orang yang mendengar kepadamu. Maksudnya kata Imam Al-Baghawi, mereka di antara mereka orang-orang Mekah pada waktu Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Al-Qur'an termasuk surat Yunus ini, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Mereka mendengar kepadamu Muhammad bacaan kamu bi asma'ihim, dengan telinga-telinga mereka, dengan pendengaran mereka adz-dzahirah. Tapi telinga yang zahir ini, telinga yang kelihatan ini. Telinga batinnya tidak ada, mereka mendengar dengan telinga batin. Jadi mereka mendengar dengan pendengaran zahir saja, tidak dengan pendengaran batin. Sehingga apa? Karena mereka mendengar hanya mendengar saja, tidak memasukkan apa yang mereka dengar ke dalam hatinya. Akibatnya fala yang fa'uhum, maka tidaklah yang fa'uhum memberi manfaat kepada mereka bacaan Al-Qur'annya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya saudara, dari ayat ini kita dapat pelajaran. Setiap hari saya dan antum semuanya ini mengaji, saya membacakan, kebetulan antum bagian mendengarkan. Saya maupun Anda semua, antum semua ini sama-sama mendengarkan ayat Al-Qur'an ini bukan hanya dengan telinga dohir ini, tapi juga dengan hati kita. Kita masukkan Al-Qur'an ini dari telinga masuk tembus ke dalam hati. Kita berusaha seperti itu. Menjadikan hati kita ini penuh dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dan itu tidak gampang, perlu latihan itu. Latihannya adalah ya setiap ayat yang sampai kepada kita, kalau kita sudah paham, kita jalankan. Nanti kalau kita sudah menjalankan apa yang sudah kita ketahui, Allah akan menambah ilmu kita. Tapi kalau saudara, kalau saya, Anda semuanya dibacakan Al-Qur'an oleh guru saya atau Anda, saya bacakan Al-Qur'an kepada sampeyan semuanya, kepada antum semuanya, tapi kemudian cuma mendengarkan saja, tapi tidak pernah dipikir-pikir, diingat-ingat dan dijalani. Kalau di situ ada perintah, tidak kita jalani, kita tidak akan pernah bertambah ilmunya. Ilmu kita ya segitu-segitu terus. Tuh ya. Ini bagian yang pertama. Afa anta tusmi'u summa, apakah maka engkau bisa membuat mendengar orang yang tuli? Yuridu, yang Allah maksudkan orang tuli adalah orang yang tuli sama al-qalbi, tuli pendengaran hatinya. Bukan tuli ininya. Ini telinga yang zahir ini mendengar, tapi pendengaran hati, pendengaran batin ini tidak ada mereka. Makanya banyak orang ngaji, datang ngaji sama pulang ngaji sama saja, enggak pernah berubah. Ada manusia seperti itu, ada orang seperti itu. Ya, itu tandanya ketika mereka ngaji, mereka tidak paham, tidak mengerti apa yang dibacakan dari ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka. Nah, ini seperti ini dulu terjadi pada orang kafir Mekah. Terus walau kanu la yaqilun, dan walaupun mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Ini tafsir Al-Baghawi lah. Nah, tafsir Ibnu Katsir begini. Wa minhum may yastami'una ilaik afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Satu ayat ini dia ditafsirkan langsung sekaligus oleh Imam Ibnu Katsir. Makna ayat ini yaitu yasmauna, mereka itu mendengar kalamakal hasan, omonganmu, ucapanmu Muhammad, ucapan engkau wahai Rasul, al-hasan, yang baik itu, wal Qur'an al-azim, dan mereka mendengarkan Al-Qur'an yang agung ini, ya, wal ahadits as-sahihah, dan mereka mendengarkan hadis-hadis yang sahih.
al-fasihah yang fasih, an-nafi'ah yang bermanfaat, fil qulubi di dalam hati, wal abdan dan di dalam badan mereka, tubuh mereka, ya. Terus wal adyan dan di dalam apa namanya? Keyakinan mereka. Nah, terus kata Ibnu Katsir, wa fi hadza, dan pada ayat ini kifayatun azimatun. Ya, ada cara yang agung, ada metode yang agung yang luar biasa yang Allah ajarkan kepada Nabi dan kepada kita semuanya, ya. Ya, apa itu ini? Walakin akan tetapi laisa dzalika ilaika wala ilaihim. Akan tetapi tidaklah apa yang engkau bacakan itu Muhammad, ya, tidak ada itu ilaika kepadamu, tidak menambah manfaat kepadamu pendengaran mereka itu tadi, wala ilaihim, dan tidak pula kepada diri mereka. Jadi mereka mendengarkan Al-Qur'an itu tidak mau menerima Al-Quran, cuma mendengar saja, itu tidak akan bermanfaat pendengaran mereka kepada diri mereka. Demikian juga Nabi tidak dapat manfaat dari mereka nggak mau beriman kok. Tapi Nabi dapat pahala dari Allah, dari mereka tidak dapat. Mereka nggak mau menerima ayat-ayat Allah ini, nggak dapat manfaat dengan penyampaian tadi. Tapi Nabi tetap dapat pahala dari Allah dengan penyampaiannya tadi. Makanya kita ini asal sudah menyampaikan Al-Quran ini, ajaran Islam ini, baik berupa Al-Quran atau hadis-hadis ini, asalkan sudah disampaikan, dibacakan, tugas kita sudah selesai. Orang mau ambil itu ayat atau hadis atau tidak mau, terserah mereka. Tapi kita kalau mengaku beriman harus mengambilnya. Ya. Fa innaka, karena sungguhnya engkau Muhammad la taqdiru, engkau tidak berkuasa ala Ismail Asommi, atas pendengaran orang yang tuli. Wa huwa al atros, dan dia itu adalah ini al atros ini orangnya. Fa kadzalika, maka demikian juga la taqdiru, engkau Muhammad tidak berkuasa, tidak mampu ala hidayati haula'i, atas memberi hidayah kepada mereka yang seperti itu. Jadi banyak orang ngaji tapi tidak paham. Makanya kita perlu berdoa, Allahumma faqihni fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma allimnal kitab. Ya Allah, ajarilah kami Al-Quran ini. Allahumma faqihna fiddin, ya Allah, pahamkanlah kami pada agama ini. Itu perlu kita berdoa supaya diberi kepahaman oleh Allah. Nah, engkau Muhammad tidak berkuasa atas memberi hidayah kepada mereka illa, kecuali ayyasha Allah, kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki mau memberi hidayah kepada seseorang, barulah bacaan kamu itu bisa membuat orang tadi yang semula menolak Al-Quran, mendustakan Al-Quran, kemudian dia mau menerima Al-Quran. Nah, makanya ada ayat yang lain berbunyi, wa minhum mayyanzuru ilaik, dan diantara mereka ada orang yang melihat kepadamu Muhammad ketika kamu membacakan Al-Quran kepada mereka. Ya, maksudnya melihat di sini adalah yanzuruna ilaika, mereka ada yang melihat kepadamu, wa ila ma'ataka, wa ila, dan kepada ma'ataka Allah, apa yang Allah telah berikan kepadamu, minat tu'addah, dari apa yang harus ditunaikan ini. Wasamtil hasan wal hulukil azim wad dalalatiz zahirah. Ini. Jadi Nabi kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memahami ayat ini tadi, ya, bahwa engkau Muhammad membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran ini. Di antara mereka itu ada yang cuma datang mendengar saja, nanti pulang gak akan diambil ayat itu. Gak ada gunanya sebetulnya mereka itu datang mendengar pengajian, karena gak merubah keadaan mereka. Itu yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Jadi ada dalam surat ini surat Yunus ayat 43 nanti di belakangnya. Wa minhum may yanzuru ilaik, dan di antara mereka Muhammad ada orang yang melihat kepadamu. Di antara mereka ada orang-orang yang melihat kepadamu Muhammad, maksudnya memandangmu, ya, yanzuruna ilaika, mereka melihat memandang kepadamu. Wa ila ma a'taqallah, dan kepada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, minat tu'addah. At-tu'addah bukan yang ditunaikan. At-tu'addah ini ketenangan. Coba kita lihat di kamus diartikan apa? Ya, pelan-pelan, pelan-pelan, tenang-tenang, ketenangan, keperlahan-lahanan. Jadi ada di antara mereka manusia itu yang melihat kepada engkau Muhammad ketika engkau membacakan Al-Quran kepada mereka, ya, dan kepada ketenangan engkau, wasamtil hasan, dan juga kepada sifat yang baik yang engkau tunjukkan kepada mereka, wal hulukil azim, dan akhlak yang agung yang engkau tunjukkan kepada mereka, wad dalalatiz zahirah, dan dalil-dalil yang tampak jelas kekuasaan Allah atau kebenaran Al-Quran ini, yaitu dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan Allah kepada nubuatika kenabianmu, li ulil basoir, kepada yang mempunyai pandangan mata tersebut tadi, yang mempunyai pandangan, wan nuha, dan yang mempunyai pikiran. Wa haula'i, sedangkan mereka itu juga ada yang duruna, mereka melihat kepadamu, kama yang dulu ghairuhum, seperti melihatnya selain mereka. Tetapi sebagian dari mereka yang melihat kepadamu ketika kamu membacakan Al-Quran kepada mereka tadi, mereka melihat tidak seperti yang selain daripada mereka. Wala yahsulu lahu minal hidayah, dan tidak menghasilkan untuk mereka berupa hidayah syai'un, sedikit pun. Jadi tiap hari ngaji tapi tidak dapat hidayah. Ada manusia seperti itu. Nah, kalau di sini nggak ada. Ini tiap hari dapat hidayah kok. Ya. Masjidnya aja namanya Nurul Hidayah kok. Dapat hidayah semua ini yang ada di sini ini. Ya kan nyatanya apa? Masih mau ngaji terus kok. Walaupun sering saya marahi. Walaupun sering saya rasani, saya rasani itu apa ya? Saya semoni, saya sindir-sindir. Tapi tetap ngaji juga itu. Ya, berarti kan sudah dapat hidayah itu. Kalau nggak dapat hidayah sudah lari, sudah pergi. Jadi saudara sekalian, kata guru saya dulu ya, agama Islam Al-Quran ini ibarat seperti obat. Katakanlah seperti obat panu contohnya. Tapi jangan salah paham ya, saya tidak mengatakan bahwa Al-Quran sama dengan obat panu, enggak. Al-Quran itu adalah syifaun lima fisudur, obat bagi apa yang ada dalam hati. Jadi Al-Quran itu seperti obat. Ambillah contoh obat, kan banyak macam obat. Kita ambil obat panu, obat panau kalau orang sini bilang. Panau ya, kalpanak. Nah, obatnya namanya kalpanak. Itu salah satunya. Kalau orangnya sehat, Pak, kulitnya itu bersih, mulus, seperti kulitnya siapa di sini ya? Ya seperti ibu-ibu atau bapak-bapak yang kulitnya mulus-mulus itu. Ya enggak ada luka-lukanya, enggak ada belang-belangnya, enggak ada panaunya. Itu dikasih kalpanak pakai kapas itu digosok-gosok ini enggak akan sakit. Tapi begitu di situ ada penyakitnya, walaupun panau cuma setitik segini ini, separuh kuku ini panau, dioles itu ternyata aduh panas, aduh sakit, iya, itu tandanya kalau ada orang sakit hati ketika mendengarkan pengajian, itu tandanya dia masih punya penyakit. Nah, saudara jangan jadi orang seperti itu. Buang itu penyakit itu. Caranya bagaimana? Ya terus datang, walaupun tiap hari dimarahin di sini, datang terus saja, nanti lama-lama sembuh sendiri itu. Sama seperti orang sakit panau, dikasih obat panau, semula-mula sakit, kasih terus. Wong itu obat kok, tujuannya biar panaunya itu sembuh. Kalau kamu berhenti berobat ya panaunya tumbuh terus itu. Tapi kalau kamu sabar, sakit ya biar aja demi kesembuhan. Sembuh. Nah, demikian juga kita mendengarkan pengajaran-ajaran Islam ini, kadang-kadang ajaran Islam ada yang tidak cocok dengan diri kita, dengan hati kita. Maunya kita tuh nggak begitu, tapi kok gitu ya, Islam kok nyuruh begitu sih.
ya kita terima saja, jangan ditolak. Ya. Jadi ada sebagian mereka yang Al-Qur'an tidak menghasilkan hidayah sedikit pun, mimma yahsulu li ghairihim, dari apa yang menghasilkan hidayah untuk selain mereka. Bal akan tetapi al-mu'minun, orang-orang beriman itu, yanduruna ilaika, mereka selalu melihat kepadamu Muhammad, bi'ainil waqor, dengan pandangan yang tenang. Walaupun dimarahin, dirasani, disemoni kalau bahasa Jawa Timur ya, dimamahi ya. Ya. Dimamai. Nah, wis apa ngono karepmu lah, pokoknya begitu gitu ya. Ya, disindir. Nah, tapi kalau orang beriman itu melihat dengan mata hati, dengan pandangan yang tenang, wal kafirun, sedangkan orang kafir itu yang duruna ilaika, mereka melihat kepadamu Muhammad bi ainil ihtikor. Ya, dengan mata yang ihtikor ini. Di sini diterjemahkan dengan pandangan rendah. Jadi menganggap Al-Qur'an ini sesuatu yang rendah. Loh, itu kan orang kurang ajar itu. Ini Al-Qur'an di firman Allah kok, omongannya Allah itu loh. Itu omongannya Allah tuh, saudara, itu jauh lebih tinggi, lebih mulia daripada omongan seorang presiden. Seperti omongannya Pak Presiden Jokowi sekalipun. Omongan presiden dengan omongannya Allah itu gak ada apa-apanya. Karena omongan Allah itu gak ada bohongnya. Kalau omongan presiden itu banyak bohongnya, Pak. Itu salah satu contohnya aja. Ini contoh aja. Ya. Nah, makanya ada ayat yang lain yang berbunyi seperti ini, ya. Ini dalam surat yang lain. Ini panjang ini ayatnya ini. Ya, surat Al-Furqan. Nanti kita ditemu dalam surat Al-Furqan pada kesempatan yang lain. Insyaallah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.